Halo kawan Kobam, kembali lagi di Mengenal Sejarawan. Kali ini kita bersama dengan Bapak Ridwan Lubis, salah satu penulis dari buku Soekarno dan Modernisme Islam ya Pak ya. Dan juga sekaligus salah satu guru besar di Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul ya Pak? Selamat pagi Pak, pagi. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Ridwan tentang, kan buku Bapak ini tentang Soekarno dan Modernisme Islam. Dan momennya pas banget ketika saat ini lagi momen mau bulan Juni, mau hari lahir Pancasila dan juga hari lahirnya Soekarno. Jadi mungkin kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Islamnya Soekarno dan juga Soekarno sebagai perumus Pancasila itu ada nilai-nilai Islam apa sih yang akhirnya mempengaruhi Soekarno sampai akhirnya merumuskan Pancasila gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama saya dulu gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai Islam apa saja sih Pak yang ada terkandung di dalam Pancasila itu sendiri? Jadi begini, pertama sekali saya ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada kita semua. Hari ini kita tepat pada tanggal 31 Mei, dan besok insya Allah kita sudah masuk di tanggal 1 Juni. 1 Juni kan sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Dan kalau kita lihat pada tanggal lahir Soekarno, Soekarno kan lahir pada tanggal 8 Juni. 6 Juni, Pak. 6 Juni, maaf, 6 Juni tahun 1901. Jadi apa yang kita lihat sebagai nilai-nilai Islam di sini, begini, kalau kita mau lihat nilai Islamnya, ada 5 paling tidak. Pertama adalah ketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan adil beradab. Yang ketiga persatuan. Keempat kerakyatan, yang kelima adalah keadilan sosial. Ini kita lihat ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa dimulai dari urutannya tadi itu? Dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ini keadilan. Ini karena Soekarno mengatakan bahwa kita ini kalau sudah bicara mengenai Islam, kita perlu tahu ada 3 karakter yang dimiliki Islam itu. 3 watak lah. Karakter pertama adalah Islam itu mengajarkan berangkat dari sistem egaliter, kesetaraan. Dalam Islam tidak ada orang dibeda-bedakan berdasarkan asal usul, keturunan, kebangsawanan, tidak ada. Itu merupakan universal dia. Sehingga karena universalnya itu, maka siapapun orang bisa masuk menjadi Islam. Itu. Yang kedua adalah, karakter yang kedua adalah bahwa Islam itu adalah menganut prinsip rasional dan simplicity. Rasional itu artinya adalah bahwa ajaran Islam selalu berangkat daripada akal pikiran. Jadi orang memahami Islam bukan karena dicekoki begitu, bukan dipaksakan, tapi dia merupakan suatu kesimpulan yang berangkat daripada rasio, pertimbangan rasio. Dan yang kedua simplicity. Simplicity artinya adalah Islam itu seperti karet. Bisa dilebarkan kalau mau lebar, bisa dipersempit kalau dia mau sempit. Jadi karena itu maka Islam itu menjadi Islam yang kita katakan sebagai ajaran yang yang sangat mudah menyesuaikan dengan berbagai situasi. Ya, negara manapun dia, budaya bagaimanapun pasti ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Islam itu is progress. Islam adalah kemajuan. Jadi semua ajaran Islam itu mendorong kita supaya maju. Tidak ada ajaran Islam itu yang membuat kita setback, mundur ke belakang. Kalau mengkaji ke belakang itu penting ya, tapi itu hanya sekedar sebagai satu sebagai satu mengkaji sebuah latar belakang saja. Tapi intinya harus ke depan. Itu. Dengan demikian maka Islam itu menjadi kuat dia, dan Islam itu menjadi, kita katakan, bisa berkembang di Indonesia dengan baik. Apa sebabnya? Karena orang yang datang menyebarkan Islam itu kan bukan orang Indonesia. Tapi para pedagang-pedagang dari Arab sana, pedagang-pedagang dari India sana, mereka bukan orang Indonesia. Dan mereka yang datang itu 1-2 orang aja. Tapi mereka bisa memperkenalkan Islam sehingga itu menarik perhatian orang. Dan pada saat itulah maka Islam itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekalipun Islam ini adalah merupakan agama yang belakangan muncul. Setelah agama-agama sebelumnya, ada Hindu, ada Buddha, ada aliran kepercayaan, ya kan? Tapi mengapa itu demikian? Itu karena mudahnya menerima Islam. Itu yang menjadi inti pokok daripada mengapa ini Islam itu
bisa terima. Yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat Islam itu berangkat dari titik yang universal. Apa titik universal itu? Ketuhanan. Kalau sudah bicara Tuhan, itu ke bawahnya itu kan semua akan mengalir. Nah, dari ketuhanan maka akan muncullah itu namanya kemanusiaan. Kalau kemanusiaan maka muncullah tangga yang ketiga adalah namanya keadilan kemanusiaan, beradab. Kemudian yang ketiga muncullah persatuan. Yang keempat muncullah namanya kerakyatan. Dan finalnya adalah bahwa kehidupan kita ini harus menuju kepada keadilan sosial. Nah, begitulah kira-kira menggambarkan bagaimana Soekarno memahami Islam. Sehingga dengan demikian maka bagi Soekarno Islam itu tidak melihat organisasi. Pada satu ketika dia bisa dekat dengan orang Muhammadiyah. Padahal kita tahu orang Muhammadiyah orang yang agak ketat itu cara berpikirnya. Ya. Namanya pemurnian dia, gerakan pemurnian. Tapi juga pada saat yang lain Soekarno bisa bertemu dengan orang-orang NU yang dari pesantren yang tradisional itu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Itu karena Soekarno berada pada titik puncak dia. Ya, dia berada pada puncak, dia menatap ini ke bawah. Ini merupakan satu kesatuan semua. Nah, begitulah kira-kira apa. Saya sempat baca di bukunya Bapak. Kan kita mengenal Soekarno itu sebagai tokoh nasionalis ya sebenarnya. Tapi di buku Bapak juga ceritakan bahwa Soekarno itu lahir dari keluarga yang cukup agamis gitu, dan Islam dan Islamnya yang cukup konservatif juga gitu. Emang benar gitu? Atau ceritanya gimana gitu Pak? Begini, kalau kita dari riwayat hidupnya, beliau itu pertama adalah dari pihak ayah, tentu berangkat dari Islam. Karena kan orang Jawa ya. Tapi dari latar belakang pengetahuan keislamannya ya biasa-biasa saja lah. Ya namanya orang-orang desa begitulah, ya kan? Yang tidak terlalu luas cara berpikirnya. Kalau ibunya itu malah orang Hindu dari Bali. Maka namanya kita katakan Ida Ayu Nyoman Rai. Maka ada perpustakaan Ida Ayu kan? Itu ngambil nama ibunya itu. Nah, jadi beliau itu dididik lahir pada masyarakat yang majemuk. Dengan cara majemuk inilah maka beliau berpikir bahwa artinya semua agama itu pada akhirnya harus bicara mengenai Tuhan. Dan karena itu maka dia seperti yang saya katakan tadi, betapapun terjadi perbedaan latar belakang pemikiran, tapi dia bisa menemukan menjadi satu. Selama ini kan orang kalau bicara Muhammadiyah kan seperti menganggap NU itu tidak ada apa-apanya. Nah, sama juga orang NU. Kalau dia bicara pesantren, bagi dia Muhammadiyah itu nggak ada apa-apanya. Soekarno tidak, dia mencari satu titik tengah di mana dua-duanya bisa bertemu. Iya, bisa bertemu sekali. Dia bisa bergaul sama orang Muhammadiyah. Waktu dia di Bengkulu itu kan dia menjadi termasuk tokoh di Bengkulu lah. Waktu ditahan di Bengkulu. Tapi dia juga waktu setelah kemerdekaan dia bergaul sama orang NU dengan Kiai Hasib Wahab, dengan Kiai Wahab Hasbullah, ya, dengan Kiai Maskur. Saya dulu waktu menulis buku itu ya pernah bertukar pikiran dengan Kiai Maskur tuh, mantan Menteri Agama. Saya tanya bagaimana ini bisa terjadi. Nah, rupanya itu perkembangan dari dia kan sebelumnya sudah bicara mengenai Pancasila. Tapi kan artinya kan banyak diskusi dan banyak pro dan kontra begitu kan. Tapi pada malam tanggal 1 ini, kayak nanti malam lah ini, malam tanggal 1 itu dia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh ulama ini. Maka lahirlah pemikiran tentang Pancasila ini yang berdimensi ilahiyah, yang berdimensi ketuhanan. Maka muncullah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu tadi prosesnya kan dulu kan namanya kan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus bisa berubah juga ketuhanan yang Maha Esa dan tokoh-tokoh Islam saat itu bisa menerima tuh gimana ceritanya Pak? Ya, kalau dilihat dari asalnya kan bahwa itu sebetulnya pada mulanya ya ketika diskusi mengenai Pancasila ini kan istilahnya ya, masyarakat memandang bahwa ini harus dia disebutkan sebagai itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu. Cuma kan Soekarno kan seorang yang sangat pluralis, yang sangat melihat kemajemukan. Kalau disebutkan Islam di situ maka tentu itu hanya bersifat eksklusif. Padahal kan sudah kita lihat bagaimana Soekarno melihat Islam itu pada puncak. Kalau puncak berarti bukan eksklusif tapi inklusif. Dengan inklusif ini maka soal dengan kewajiban itu dihilangkan. Karena apa? Dengan katakan ketuhanan yang Maha Esa itu tentu sudah mencakup semua kepentingan umat Islam. Dan kalau demikian maka umat Islam tentu ditantang kemampuan mereka untuk menerangkan ini nilai-nilai ini
sehingga bisa diterima oleh orang. Apa gunanya kita sebutkan dengan kewajiban dasar Islam, tapi orang tidak bisa paham mengenai itu. Nah, begitu. Jadi cara berpikir yang inklusif, kira-kira begitulah. Mungkin ada lagi pemikiran Islam Soekarno yang kira-kira orang-orang tuh belum banyak tahu gitu. Ya, saya rasa Islam is progress itu. Oh, yang di buku Bapak ya, Iya. Islam is progress. Terus juga ada kata-kata Islam adalah energi politik pembebasan. Iya. Jadi itu jadi semangatnya Soekarno untuk Iya. melawan penjajah gitu. Iya. Jadi itu adalah merupakan kemajuan yang membuat orang harus melihat bahwa Islam itu bukanlah membuat orang menjadi setback belakang. Dengan catatan bahwa memahami Islam harus yang rasional. Berpandangan jauh ke depan. Jangan memandang Islam itu sebagai yang hanya bicara masa lalu. Nah, kalau bicara masa lalu misalnya maka dia mengatakan masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Dia kan dalam artikelnya ada juga gitu. Masyarakat onta, masyarakat kapal udara. Sepertinya ada dua masyarakat yang berbeda begitu kan. Dia mengatakan bahwa dulu masyarakat onta, sekarang kita bicara kapal udara, berarti cara berpikir kita harus bersifat yang kontekstual, begitulah. Jadi sehingga dengan demikian, maka orang kalau melihat Islam, itu sifatnya adalah sebagai satu wawasan ke depan. Nah, maka dengan demikian, dia berpandangan bahwa kapanpun, dimanapun, Islam bisa pasti hidup. Pasti berkembang. Apa sebabnya? Karena dia itu progres itu. Islam is progress. Iya, itulah. Oke, mungkin terakhir Pak ada kata-kata penutup gitu untuk kawan-kawan Kobam untuk baca buku Bapak juga tentang Soekarno dan modernisme. Iya, saya kok berpikir begini ya. Pertama ya, saya merasa waktu dulu pertama begini. Kita di Jakarta itu belum pernah itu beda buku mengenai buku itu. Belum pernah. Beda buku itu dilangsungkan di Jogja. Di UMY ketika ada penerbitan ulang dengan itu. Saya kok merasa kurang puas tuh. Saya kok kepingin di Jakarta lah dibikin. Bikin di Depok sana, di kantor. Sehingga dengan demikian seperti begini, orang makin paham. Dan saya rasa ini perlu ditinjau secara sosiologis, secara historis, dan secara politis. Jadi sehingga dengan demikian, kita ini tidak bersikap a priori kepada Soekarno. Jadi kita ini melihat Soekarno itu betul-betul dia punya wawasan yang jauh ke depan. Ini yang perlu saya rasa masyarakat perlu tahu itu. Jadi khazanah masa depan itu jangan terbuang percuma begitu. Kalau terbuang percuma kan itu berat. Saya dulu menulis itu bukan main beratnya perjuangan Doda. Oh iya. Kok Bapak bisa tertarik nulis tentang Soekarno dan Islam? Ya, pertama saya kebetulan tertarik dengan pemikiran modern. Kebetulan dosen saya, guru besar saya itu membimbing saya, satu Dr. Alfian, mantan pejabat di LIPI. Yang kedua Prof. Harun Nasution, itu yang mantan rektor kita di sini UIN. Jadi beliau itu yang memberikan kuliah-kuliah. Lalu saya tangkap ini, maka terdorong saya itu. Saya sebenarnya secara apa nggak ada punya kepentingan kan? Saya orang Sumatera, orang Batak. Saya juga Batak. Iya, Batak ya? Iya. Marga apa? Siburian. Siburian. Saya Lubis kan. Jadi sebenarnya nggak ada kepentingan saya. Tapi saya tertarik pada nilai-nilai keilmuannya yang mau saya angkat. Dan saya pikir ini anak-anak mahasiswa harus tahu itu. Menguak sisi lain dari Soekarno sih. Iya. Yang selama ini kan artinya orang kalau lihat Soekarno kan cuma politiknya aja. Iya, politik, nasakom, nasionalis gitu. Jadi orang selalu melihat, wah ini jelek nih. Ada yang mengatakan sangat bagus. Enggak. Kita harus melihat kelemahannya di mana, kekurangan, kelebihannya di mana. Begitu kalau kita melihat orang tuh. Oke. Ya, gitu ya. Ya. Mungkin terima kasih Pak atas jamuannya hari ini bersama Bapak. Mungkin kita next bakal banyak ngobrol lagi sama Bapak ya tentang boleh. Tentang Silakan. Islam. Gitu. Iya, silakan. Oke, ketemu lagi di podcast mengenal sejarawan yang lain. Terima kasih kawan Kobam.
Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.